dikatakan khatibun nas ala qudri uqulihim, memberikan pengajaran, berbicara dengan manusia harus berdasarkan kadar-kadar akal mereka. Metode ada yang namanya khatibun nas ala qudri uqulihim. Nah, inilah dakwah ya yang diperintahkan Allah kepada kita dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita menyampaikan tentang mereka mengikuti atau tidak mengikuti itu bukan kewenangan kita. Tugas kita adalah menyampaikan wa ma ana illal balagul mubin. Demikian Rasulullah menjelaskan and clear dalam bahasa yang mungkin lebih kita kenal. Dengan mengikuti itu bukan kewenangan kita. Tugas kita adalah menyampaikan wa ma ana illal balagul mubin. Demikian Rasulullah menjelaskan, aku tidaklah diutus kecuali hanya untuk menyampaikan secara jelas dan clear. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allahi. Nah, baginda Nabi menjelaskan bahwa kalian adalah umat yang menggenapi 70 umat manusia yang ada. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW ya di dalam hadis Tirmizi dan juga dari Ahmad, ini statusnya hadisnya adalah Hasan, kalian adalah umat yang menggenapi 70 umat manusia yang ada. Jadi menggenapi 70 umat manusia yang ada, berarti 71, ya kan? Kalian adalah umat yang paling baik dan paling 70 umat manusia yang ada. Jadi menggenapi 70 umat manusia yang ada, berarti 71, ya kan? Kalian adalah umat yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah. Masya Allah. Kalian adalah umat yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu tegas dikatakan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Di antara Itulah tadi cuplikan video dari kelompok-kelompok pembatal nasab. Kelompok yang pro dengan Imaduddin. Kelompok yang suka ngawur serampangan dalam beragama. Ya 11-12 lah dengan Salafi Wahabi. Kelompok Imadiyah Wahabiyah. Kelompok-kelompok yang memang mereka ini, kalau kita lihat dua kelompok ini, Imadiyah Wahabiyah, mereka dalam media sosial getol gemar menyudutkan, mengkorek-korek, menyalahkan klan Ba'alawi. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang berbunyi, sabda Nabi, ar-rajul wa fi riwayatin al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu tergantung dari temannya. Seorang berada di atas agama temannya, perilaku temannya, akhlak temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau berteman dengan orang-orang yang baik, indikasi orang itu adalah orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang elek, orang-orang yang buruk, maka indikasi orang itu adalah orang yang tidak baik. Berteman dengan orang-orang yang serampangan dalam beragama, ya akan serampangan pula. Temannya Mama Gufron, temannya Ja'far Madura, kemudian KRT Nurahya, dan yang lain-lain seperti yang ada dalam video ini. Yang mana dalam video tadi itu yang bersangkutan, yang bernama Junaidi kalau nggak salah, seorang doktor. Jadi orang-orang yang tergabung dalam kelompok Imad ini adalah orang-orang yang bondo nekat. Padahal ketika kita lihat, kita dengar apa yang diucapkan, membaca sebuah teks bahasa Arabnya saja sudah keliru. Seperti yang ada dalam video ini. Bapak Junaidi ini dalam video tadi ada 3 yang ingin saya tanggapi, yang ingin saya koreksi. Pertama, dia membaca khatibun nas ala qudri uqulihim. Ala qut. Ini keliru. Gak ada dalam bahasa Arab itu yang sebuah kata dengan kata kudrun itu gak ada.
Yang ada itu ala qadri, yang benar, yang sah adalah dibaca dengan qadri. Jadi khatibun nas ala qadri uqulihim. Bukan kudri. Itu keliru, itu salah. Jadi khatibun nas ala qadri. Jadi qafnya itu dibaca fathah, bukan dibaca dengan dhammah. Kalau dibaca dengan dhammah ala qudri itu keliru secara harkat. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia telah berani merubah ayat Al-Qur'an. Merubah ayat Al-Qur'an itu hukuman dalam syariat itu besar sekali, berat sekali. Haram. Bahkan bisa murtad itu. Berani sengaja merubah satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, sengaja merubahnya, bisa murtad. Maka hati-hati. Apa yang dibaca, apa yang dirubah oleh yang bersangkutan ini? Ketika dia membaca ayat yang berbunyi wa ma ana illal balagul mubin. Wa ma ana. Ini enggak ada. Di dalam Al-Qur'an itu enggak ada yang berbunyi wa ma ana illal balagul mubin. Illal balagul mubinnya ada. Tapi wa ma anahnya itu yang enggak ada. Bukan itu. Bukan itu kalimatnya. Yang ada itu wa ma alaina illal balagul mubin. Ini ada di surah Yasin. Wa ma alaina, alaina bukan ana. Wa ma alaina illal balagul mubin. Pertama. Ada juga wa hal 'alar rusuli illal balagul mubin. Yang kedua. Ada juga wa ma 'alar rasuli. Jadi kalau yang kedua tadi wa hal 'alar rusuli dengan jamak. 'Alar rusuli illal balagul mubin. Kemudian yang ketiga ini wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Kalau wa ma ana enggak ada. Jadi jangan dirubah itu. Wa ma alaina itu jangan dirubah menjadi wa ma ana. Haram hukumnya. Ini yang kedua. Jadi sengaja. Maka ya kayak kembaran dengan yang suka ngawur, ngalor ngidul, kayak ODGJ itu ya, Bawa Gufron, serampangan. Ya kelompok-kelompok orang MAD ini adalah kelompok yang serampangan, ngawur, 11-12 sama Wahabi. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika yang bersangkutan ini membaca hadis Nabi Muhammad SAW, yang sebetulnya dalam riwayatnya itu panjang. Cuman poinnya ini yang ingin saya tanggapi, yang ingin saya luruskan adalah ketika yang bersangkutan ini ketika membaca, mengartikan hadisnya itu tidak faham. Jadi ngambang begitu ya. Orang ini labil, mau A apa B begitu. Jadi memahami hadisnya saja orang ini masih kayak ragu-ragu begitu. Contohnya beginilah. Jelasnya. Ketika yang bersangkutan ini, Pak Junaidi ini menjelaskan, mengartikan hadis Nabi SAW yang berbunyi innakum tutimmuna sab'ina ummatan. Nanti akan saya sebutkan secara lengkap. Cuman ini yang menjadi poin bahasanya. Sabda Nabi innakum tutimmuna sab'ina ummatan, bahwa kalian wahai umatku menggenapkan. Bahasa aslinya itu menyempurnakan 70 umat, menggenapkan. Padahal dia sendiri mengatakan di videonya itu menggenapkan. Jadi sekali lagi dia itu mengatakan apa? Menggenapkan 70 umat. Antum khairuha, kalian yang terbaik. Berarti kalau menggenapkan katanya 71. 71 itu bukan genap. Nah, di sini letak kelinglungan begitu ya. Letak kebingungan, kelinglungan, ketidakfahaman dia di dalam memahami hadis. Jadi dia mengatakan sendiri kalau menggenapkan 70 umat. Kok dia kemudian berarti 71 kata dia. Kalau 71 bukan menggenapkan tapi mengganjilkan. 71 itu wahai Bapak, Doktor, itu bukan bilangan genap.
71 itu bilangan ganjil. Ini saja Anda tidak paham. Ya begitulah ya kelompok-kelompok Imadiyah ini. Baik, jadi padahal dia sendiri mengatakan apa? Menggenapkan. Padahal makna aslinya itu tutimmu nasabina ummatan, menyempurnakan. Tatmim, itmam, menyempurnakan 70 umat. Baik. Jadi menggenapkan. Bukan 71, 70. Baik, saya baca secara lengkapnya. Hadisnya ini ada di hadis Tirmidzi. Kemudian penjelasannya ada di Tuhfatul Ahwadhi. Baik, saya baca. Hadatsana Abd bin Humaid, akhbarana Abdur Razzaq an Ma'marin an Bahs bin Hakim an Abi an Jaddi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi qoulihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Bahwa satu saat Nabi itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umatku adalah the best umat. Sebaik-baiknya umat yang diutus untuk manusia. Maka kemudian Nabi memberikan komentar, qala innakum tutimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Sabda Nabi, sungguhnya kalian ini menyempurnakan, menggenapkan. Berarti kalau menyempurnakan, ya disempurnakan 70, bukan menjadi 71. Menggenapkan 70, bukan 71. Kalau 71 itu bukan menggenapkan, mengganjilkan, wahai Bapak Doktor. Sabda Nabi, antum khairuha. Kalian adalah yang terbaik, wa akramuha 'ala Allah, dan termulia di sisi Allah. Baik, kemudian kita baca itu syarhul hadisnya. Antum tutimmuna bi dhammin fakasrin fatashdidin minal itmam. Jadi tutimmuna ay tukmiluna sab'ina ummatan ay yatimmul adad bikum sab'in. Jadi menjadi sempurna sebab kalian angka 71 alias menggenapkan, bukan 71, 70. Perhatikan, ayyatimul adad bikum sab'in. Jadi angka 70-nya itu menjadi sempurna dengan kalian. Kalian itu penyempurna angka 70-nya, menggenapkan angka 70-nya. Bukan kemudian kalau menggenapkan berarti 71. Lah 71 itu bukan menggenapkan, ganjil. Baik. Jadi itulah 3 tanggapan dari video dari kelompok-kelompok yang suka menyalahkan, suka serampangan, suka membatalkan nasab orang lain, suka bikin kisruh, suka mengadu domba dan memecah belah umat. Nauzubillahi min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita semuanya, terkhusus anak keturunan kita dari faham-faham sesat dan menyesatkan, faham yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati. Demikian, hadza minni wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab.